Atur aksi damai pada hari ini dari Pilar Pemuda Rakyat Provinsi Papua Barat bersama kawan-kawan melakukan aksi demonstrasi dengan 6 tuntutan. Yang pertama, persoalan menolak perpanjangan 3 periode. Yang kedua, menolak Pilkada 2024 di kita. Yang ketiga, persoalan menolak kenaikan harga BBM non subsidi. Yang keempat, yaitu menolak kenaikan bahan makanan pokok. Kemudian yang kelima itu menolak kenaikan PPN, dan yang keenam itu menolak DOB sebagai isu lokal kami. Nah, tujuan kami melakukan aksi gerakan ini tidak semata-mata ini lahir inisiatif sendiri di daerah, tapi juga karena ini gerakan nasional. Gerakan nasional yang hari ini dilakukan di seluruh Nusantara, khususnya yang berpusat di Jakarta. Kami menilai ini sebagai bentuk isu nasional yang perlu dibangun di seluruh Nusantara. Bagi kami adalah ini bagian daripada solidaritas, khususnya untuk mahasiswa dan juga pemuda. Sehingga kami melakukan aksi pada hari ini. Kami berharap bahwa dengan aksi serentak ini menjadi salah satu pukulan keras terhadap pemerintah, bahwa ternyata ada persoalan mendasar di daerah dan juga di seluruh tanah Papua, di seluruh Indonesia ini yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu kami hadir di tempat ini untuk memberikan sebuah tekanan dan juga peringatan, sekaligus memberikan pokok-pokok pikiran bahwa sesungguhnya demokrasi itu tidak hanya kemudian diberikan kepada orang-orang yang orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan, tetapi demokrasi juga itu harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga salah satu contoh kasus yang kegaduhan berawal ini berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh petinggi-petinggi negara kita, akhirnya berimbas sampai kepada persoalan-persoalan di daerah. Nah, itulah yang menjadi dasar-dasar kita sehingga kita melakukan aksi demonstrasi damai ini. Nah, di luar daripada hal itu, yaitu kenaikan harga BBM yang sudah diputuskan oleh kementerian terkait, bahkan PPN, dan itu sudah disampaikan oleh Sri Mulyani dan juga beberapa tinggi negara. Kami menolak itu dengan tegas karena sesungguhnya momen itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi pada momen yang tidak tepat, sehingga kami menolak itu karena ada dalam situasi COVID-19. Kami tahu bahwa ada misalkan contoh kasus kenaikan harga BBM. Betul, kenaikan harga BBM itu hanya pada non subsidi. Tetapi jangan lupa bahwa di daerah kita ini untuk subsidi saja itu sudah sangat susah. Akhirnya karena keterbatasan subsidi itu ditekan ke bawah, akhirnya hanya beberapa orang saja yang bisa mendapatkan subsidi. Nah, mau tidak mau rakyat secara otomatis tertekan. Beralihnya kemana? Beralih ke yang non subsidi. Sedangkan non subsidi itu sudah naik. Nah, ini strategi-strategi mainnya pemerintah yang kami baca. Sehingga kami menilai bahwa perlu adanya evaluasi terhadap kementerian terkait yang berhubungan dengan persoalan-persoalan khususnya pajak, BBM, dan juga bahan makanan ini, bahan makanan pokok ini. Nah, itu pandangan kami. Tentunya ini menjadi evaluasi kami dalam aksi hari ini. Selanjutnya nanti kami balik untuk kita berdiskusi. Yang tentunya salah satu isu yang menarik pada hari ini nanti kita akan dorong, yaitu bagaimana pemerintah, secara khusus di Provinsi Papua Barat, kita menyuarakan isu-isu nasional, tetapi juga kita memfokuskan di wilayah Papua dan Papua Barat, bagaimana ada formula mungkin dalam bentuk subsidi silang, atau seperti apa nanti pemerintah kita coba menyampaikan ini ke pemerintah provinsi untuk kalau bisa ada subsidi silang. Sekalipun mungkin harga bahan pokok ini diberikan kepada masyarakat dengan harga yang ada, tapi penambahan nilai itu ditambah lagi oleh pemerintah berdasarkan subsidi silang itu. Ya, ini isu menarik menurut kami, sehingga kami menyampaikan pada aksi pertama kami tadi dimulai dari Unipa sampai saat ini, mulai dari diskusi kami, bahwa kami tidak menyampaikan isu terkait dengan menurunkan Jokowi atau tidak, karena kami hanya memberikan kritik kami berdasarkan kenaikan harga BBM dan juga beberapa isu-isu strategis yang tadi saya sebutkan. Isu menurunkan atau menggulingkan Jokowi sendiri kami tidak ada, karena kami tidak pernah bermasalah dengan presiden. Kami kira presiden hanya mungkin dalam kebijakannya lalai dalam melaksanakan juga, sehingga tugas dia yang kami kritisi, bukan jabatan. Itu prinsipnya dari aksi kami pada hari ini.